Shalom Bapak Ibu Saudara. Tidak seperti biasa saya menjumpai saudara hanya melalui khotbah saja, biasanya dengan ibadah penuh, full ibadah dengan tata ibadah lengkap dengan semua yang dibutuhkan. Tapi pada hari Minggu ini, tanggal 7 dan tanggal 14 hanya dapat melalui rekaman pribadi dalam bentuk khotbah saja tanpa ibadah sehubungan dengan hari Sabtu yang lalu. Minggu yang lalu saya mendampingi keluarga jemaat yang saat itu sedang berduka di rumah sakit. Dan menghindari berbagai hal, saya melakukan isolasi mandiri dan karantina mandiri, menjaga supaya menyamankan semua orang, tapi juga mengantisipasi sehingga tim IT tidak dilibatkan di ruangan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Silakan buka Efesus pasal 1 ayat 3 hingga ayat yang ke-14. Efesus pasal 1 ayat 3 hingga ayat yang ke-14. Sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu, hamba memohon anugerahkan hikmat dan pengetahuan sorgawi untuk mengerti kekayaan firman Tuhan ini, lalu mengerjakan dalam hidup beriman kami. Terpujilah nama-Mu demi Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, Efesus pasal 1 ayat 3 hingga ayat yang ke-14 berbunyi demikian. Terpujilah Allah dan Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia dan yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu yang baik, yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kamu mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan-Nya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian firman Tuhan. Saudara dan saya dikatakan berbahagia jika mendengarkan firman Tuhan ini, merenungkannya, memberitakannya, istimewa melakukan dalam kehidupan beriman kita. Shalom Bapak Ibu Saudara, ada beberapa catatan. Paling tidak saudara sudah pernah mendengar tentang jemaat Efesus itu macam apa, dengan penyembahan dewa-dewinya, lalu ditobatkan oleh penginjilan Paulus. Lalu dia memberikan beberapa kaitan yang luar biasa melalui suratnya. Mengapa itu, pertobatan itu, mengapa menjadi percaya pada Yesus Kristus adalah suatu anugerah. Saudara lihat ayat yang ketiga bacaan kita. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Orang yang percaya kepada Kristus Yesus mendapatkan berkat rohani. Pertanyaannya, berkat rohani macam apa? Saya kira keselamatan yang dimaksud. Berkat rohani dalam sorga adalah keselamatan yang dijanjikan. Tetapi bagaimana prosesnya sampai berkat rohani itu saudara dan saya terima? Nah, ini menarik, makanya Paulus menjelaskan dan menguraikannya. Saya mendapatkan paling tidak ada 4 catatan untuk itu. Yang pertama, mari perhatikan. Bagaimanakah berkat rohani itu saudara peroleh? Prosesnya kayak apa? Lihat ayatnya yang keempat bagian A. Sebab di dalam Dia
Allah telah memilih kita semula, kita sebelum dunia dijadikan. Saya ulangi, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Kata memilih ini dari kata eklegomai. Kata eklegomai ini kata dasarnya eklego yang berarti aku memilih. Yang kemudian istilah ini berkembang menjadi istilah bahasa Inggris juga election. Jadi kata eklegomai ini berarti memilih, tapi penting dari kata eklegomai ini adalah ada begitu banyak item untuk dipilih, dia pilih satu. Itu eklegomai. Jadi perhatikan ketika Paulus mengatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita, Bapak Ibu, dari banyak barang yang bagus, satu yang diambil. Orang tidak mungkin memilih jelek, toh? Tidak mungkin memilih jelek. Jadi dipilihlah satu. Tapi menarik, yang pilih ini bukan orang, tapi yang memilih ini adalah Allah. Dan dipilihlah kita. Memangnya kita bagus? Oh enggak, kita jelek. Roma pasal 3 bilang, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang benar. Semua berdosa. Saudara lihat, makanya pemilihan sejak semula dipilih. Bapak Ibu, saya tertarik istilah sebelum dunia dijadikan. Wow, saudara harus membayangkan kalimat ini. Sebelum dunia dijadikan, aku dan keluargaku dipilih Allah, eklegomai. Dari sekian banyak pilihan, Tuhan memilih aku dan keluargaku. Padahal aku tidak baik-baik amat. Aku penuh dosa, aku tidak layak. Sebelum dunia dijadikan, aku memilih kamu. Maka saya mau katakan yang pertama, engkau berhutang ucapan syukur kepada Allah. Makanya kata terpujilah, itu juga mengandung pujian dan ungkapan syukur. Saya dan saudara berhutang memuliakan Tuhan. Sebab sebelum dunia dijadikan, ternyata engkau dan aku telah dipilihnya. Jadi proses paling pertama adalah Tuhan memilih dari sekian banyak orang yang dibutuhkan. Ini catatan yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan ketika sudah dipilih? Bapak Ibu, saya menemukan bagian B dari ayat yang keempat ini juga luar biasa. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Setelah dipilih, kita dibuat kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kata kudus ini dari teks asli hagios. Kata hagios ini bukan berarti suci. Enggak. Hagios ini berarti kudus, berarti diambil, disendirikan, atau dikhususkan, tidak dicampur dengan yang lain. Seberapa berhargakah engkau di mata Tuhan? Kalau saya mau bilang tidak berharga sebenarnya. Karena tadi Roma pasal 3 bilang kita berdosa. Tidak ada satu orang pun yang layak. Semua kita berdosa. Tapi ajaibnya, setelah Tuhan pilih, Tuhan sendirikan. Kesana kalian, ini yang saya ambil. Dipilih, lalu dipisahkan dari kelompok itu. Dikhususkan, itu hagios. Yang diterjemahkan dengan dikuduskan. Mengapa dikuduskan? Alkitab bilang, dikuduskan dan tidak bercacat. Ya betul kan? Supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Kata bercacat itu amomos. Amomos itu kalau saya lihat di King James Version diterjemahkan dengan istilah blameless. Blameless itu tidak bersalah. Maka kalau amomos dibilang tidak bercacat, itu amomos berarti nggak bersalah, alias suci baru masuk di situ, alias murni masuk di situ. Dipilih bukan cuma kamu ya, oke, silakan bergabung. Kagak, habis dipilih disendirikan. Hagios, dikuduskan. Lalu kemudian dibuat tidak bercacat. Aslinya kita bercacat. Nggak mungkin kita blameless. Kita bersalah. Tapi Tuhan membuat kita tidak bersalah. Nanti sebentar saya jelaskan gimana caranya sampai nggak bersalah kita. Lalu kemudian masuk tahap ketiga. Setelah dipilih, dikuduskan, hagios atau dikhususkan itu, khususkan, disendirikan, lalu dibuat tak bercacat. Langkah ketiga disebutkan bahwa menjadi anak-anaknya. Lihat ayat yang ke-5. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Dalam kasih oleh Yesus Kristus kita ditentukan menjadi anak-anaknya. Ini bagaimana bagiannya? Saya kurang nyaman ketika dibilang oleh Yesus Kristus. Sebenarnya dari bahasa Yunani oleh itu dia. Kata dia dalam bahasa Yunani itu lebih tepat melalui. Walaupun sama sih artinya dengan oleh, tapi coba saya ganti.
melalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Via Yesus Kristus jadi anak-anaknya. Itu arti kata dia dalam bahasa Yunani, yang berarti melalui, atau juga boleh diterjemahkan oleh. Perhatikan baik-baik, karena melalui Yesus Kristus kita menjadi anak-anaknya. Apa maksudnya Bapak Ibu? Huiotesian, kata Yunaninya. Huiotesian itu sebenarnya bukan menjadi anak-anaknya. Kata huiotesian itu lebih bermakna hukum, yaitu mengangkat anak atau mengadopsi menjadi anak. Mengapa saya harus jelaskan kata ini? Karena kalau cuma menjadi anak-anaknya, seakan kita become to the children of God. Enggak. Kita cuma diangkat. Kita cuma diadopsi. Dari kata huiotesian tadi. Jadi melalui Yesus Kristus, status saudara diubah. Menjadi anak-anak Allah, diadopsi menjadi anak-anak Allah. Apa efeknya? Di atas sana adalah pencipta, kita hasil ciptaan. Di atas sana kita sebut Tuhan Allah semesta, maka kita adalah umat. Oke, itu status lama kita. Tetapi melalui Yesus Kristus, saudara mengalami huiotesian tadi, yaitu diangkat menjadi anak-anak, diadopsi menjadi anak-anak. Apa efeknya? Di atas sana bukan cuma sekedar Tuhan dan engkau kemudian menjadi umat. Di atas sana bukan cuma sekedar pencipta dan engkau menjadi hasil ciptaan. Bukan. Efek dari huiotesian tadi oleh Yesus Kristus, maka di atas sana menjadi Bapa. Dan engkau menjadi anak. Sehingga engkau bisa berseru kepada Sang Pencipta yang maha tinggi dan maha dahsyat itu. Ya Aba, ya Bapa. Saya mau bilang ini sangat penting. Mana ada buatan tangan Allah, hasil ciptaan, bisa panggil Sang Pencipta itu yang maha tinggi, itu dengan sebutan Bapa? Kagak ada. Justru melalui Yesus Kristuslah status saudara diubah dari hasil ciptaan, dari sekedar umat, menjadi anak-anak Allah melalui proses huiotesian, pengangkatan, pengadopsian menjadi anak Allah. Terakhir yang keempat, apa target akhirnya? Bapak Ibu, apa target akhir dari proses harta surgawi ini yang dijanjikan, berkat rohani ini yang dijanjikan? Kita temukan itu pada ayat yang ke-9. Ada rencana rahasia, kata Paulus, yang dibukakan kepada anak-anak Allah, yaitu mereka yang diadopsi melalui Yesus Kristus. Yaitu suatu saat nanti, lihat ayat yang ke-9, engkau akan disatukan dengan Sang Anak Putra Tunggal Allah, yaitu Allah yang menjadi manusia, bernama Yesus Kristus. Dan dialah yang jadi kepala. Satu saat nanti, makanya waktu peristiwa kenaikan Yesus Kristus, saya berkata kepada saudara, Yesus naik ke sorga dalam rangka menyiapkan tempat ini, maksud Paulus. Kita akan berjumpa dalam satu keutuhan yang luar biasa, dan pemerintahannya cuma satu, raja di atas segala raja, Yesus Kristus. Dia jadi kepala, dan kita bagian rentetan di bawahnya. Wow, ini janji berkat rohani yang disampaikan oleh Paulus. Tadi saya bilang terakhir, ada satu Bapak Ibu, yang juga penting untuk disampaikan. Nah, 4 hal yang dijanjikan itu prosesnya bagaimana? Kan tadi saya bilang bagaimana prosesnya. Kemudian kita menjadi kudus, kita menjadi tidak bercacat. Ternyata kita menemukan jawaban di ayat yang ketiga. Ayat ketiga itu menyebut soal penebusan. Saudara lihat, penebusan. Penebusan ini kalau pakai bahasa Ibrani, bukan Yunani. Yunani kan perjanjian baru. Kalau tak pakai tradisi Yahudi, ada istilah penebusan yang disebut dengan ka'al. Ka'al itu berarti membeli kembali atau menebus kembali. Syarat ka'al itu bukan cuma soal membeli kembali. Harganya bisa berkali-kali lipat dari harga awal. Itu pertama. Tapi yang boleh tebus itu mereka yang punya hubungan darah. Dan kisah ka'al ini atau penebusan terjadi pada peristiwa Naomi dan Ruth. Ketika Boas menebus harta milik Naomi, mendiang suaminya. Itu proses disebut ka'al. Syaratnya harus ada hubungan darah. Maka tidak heran kalau kemudian Allah mengadopsi saudara melalui Yesus Kristus menjadi anak-anaknya, supaya proses penebusan bisa terjadi. Dan nilainya harus berkali-kali lipat nilai tebusannya. Berapakah harga manusia? Saya nggak tahu.
Berapakah nilai yang bisa dibayar melebihi harga manusia? Tidak ada. Karena manusia adalah ciptaan termulia. Ciptaan mulia dari Allah. Ciptaan di hari terakhir yang sangat sempurna. Yang Tuhan ciptakan loh. Lalu apakah nilai yang lebih tinggi dari itu? Tidak ada. Lalu apa sebenarnya yang bisa lebih tinggi? Cuma satu, si penciptanya. Harga manusia yang bisa ditebus adalah harus lebih tinggi. Dan nilai yang lebih tinggi itu adalah nilai si pencipta. Tidak heran kalau kemudian Allah turun jadi manusia. Yang saudara sebut anak Allah Yesus Kristus. Itu gelar. Tapi saya mau mengatakan Yesus bukan anak Allah. Lebih tepat adalah Sang Pencipta, Allah atau Tuhan yang kemudian menjadi manusia. Itu Yesus Kristus. Melalui apa? Penumpahan darah. Kata ayat yang ke-7 bacaan kita. Itu proses pengampunan. Kalau penumpahan darah itu melalui pengampunan. Ayat 7 dan 8. Itu menunjuk soal korban penebusan, korban penghapusan dosa dalam tradisi. Luar biasa. Semua itu Tuhan anugerahkan kepada mereka yang percaya. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan buat Bapak Ibu Saudara. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan kita. Yang pertama Bapak Ibu, saya mau bilang begini. Engkau dan aku adalah makhluk yang beruntung. Saudara di rumah dan saya di sini adalah pribadi yang sungguh beruntung, saya bilang, dibanding orang yang lain di luar sana. Mengapa? Karena sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah tentukan bahwa keluargamu harus diselamatkan. Sebelum dunia ditentukan, Tuhan sudah pilih. Dunia belum jadi loh. Tuhan sudah pilih sebelum dunia dijadikan. Dan saudara diselamatkan. Apa yang saya mau katakan? Engkau dan aku berhutang penyembahan, pemuliaan kepada Allah. Sebab anugerah ini sangat besar. Sebelum dunia dijadikan, saudara dan saya telah mengalami predestinasi, ditentukan untuk diselamatkan. Dikasih sorong yang bisai itu, lalu engkau yang paling bisai tetap Tuhan pilih. Sorong itu para pendosa-pendosa itu, dan engkau yang berdosa tetap dipilih Allah. Dikhususkan, dikuduskan, dan melalui penebusan engkau menjadi blameless. Tidak bersalah, tidak bercacat, amomos tadi. Oh, saya mengatakan engkau berhutang dan saya bersyukur kepada Allah. Engkau dan aku berhutang terima kasih kepada Allah. Oh, keselamatan saudara ditentukan sebelum dunia dijadikan. Oh Bapak Ibu, ini besar banget maknanya. Maka adalah aneh saya mau bilang. Adalah begitu hina aku dan saudara. Jika engkau dan aku menyia-nyiakan karunia itu. Betul, saya mau kasih tahu. Oh, betapa hinanya saudara dan saya. Ketika keselamatan yang Tuhan beri, yang telah ditentukan sebelum dunia dijadikan untukmu dan untukku, disia-siakan. Oh, kita perlu mensyukurinya dalam kehidupan beriman kita. Ini yang pertama. Mensyukuri itu berarti mempertahankan keselamatan itu. Yang kedua, saudara, hari ini kita memasuki Minggu Trinitas. Saya mau bilang begini. Karya keselamatan Allah itu dilakukan dengan 3 cara berada. Yang pertama, cara berada sebagai Allah di atas kita. Yang dipanggil Bapa. Sebutan Bapa itu bukan dari mulut saya. Bapa itu dipanggil oleh orang-orang mereka yang berada di padang gurun. Karena kok dia bisa mengayomi, menjaga, memberi makan, tugas kebapaan itu dilaksanakan oleh Sang Pencipta, maka Allah di atas kita. Itu cara berada yang pertama. Allah di atas kita yang dipanggil Bapa. Karya keselamatan itu diteruskan dan diteruskan. Tapi pamalawang umat. Apakah Allah berhenti dan menyerah? Kagak. Maka cara berada berikut untuk keselamatan adalah Allah di antara kita. Allah yang jalan-jalan dengan kita. Namanya Immanuel. Pernah dalam sejarah Allah jalan-jalan dengan manusia. Immanuel, namanya Yesus Kristus. Tapi kemudian juga ditolak dan disalibkan. Padahal itu proses juga penebusan. Apakah Allah menyerah? Tidak. Ada cara berada yang terakhir, yaitu Allah di dalam kita. Mulai Roh Kudus, peristiwa Pentakosta kemarin, Roh Kudus dicurahkan sebagai meterai. Ayat 13-14. Sebagai meterai keselamatan. Sebagai tanda bahwa engkau diselamatkan. Maka saya mau bilang begini Bapak Ibu. Melalui peristiwa pemahaman Trinitas ini, saya mau bilang, karya keselamatan sudah tuntas. Sudah tuntas Bapak Ibu Saudara. Persoalannya, apakah engkau dan aku mensyukurinya dengan cara tidak menyia-nyiakan keselamatan itu? Bagian Tuhan sudah tuntas. Bapa, Putra, Roh Kudus sudah selesai karya keselamatan itu. Tugas saya dan saudara menjaganya.
supaya engkau dan aku yang telah ditentukan dari semula tidak sia-sia. Selamat memaknai peristiwa Trinitas ini. Tuhan sudah selesai menyelamatkan dunia. Engkau dan aku masih dalam rangka berproses menghadapi godaan yang luar biasa ini. Terus berjuang, pertahankan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan itu menjadi bagian Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin. Saudaraku, bila COVID-19 ini seperti badai, maka kita tidak akan tahu badai itu datang. Tetapi kita bisa memilih dengan siapa kita akan berjalan di tengah badai. Dan pasti saudara dan saya akan memilih untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Kami, sebagian keluarga pendeta, sehati yang ada di Pulau Bali, di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, kami ingin mempersembahkan pujian. Semoga kita siap berjalan bersama dengan Tuhan di tengah badai COVID-19 ini. Dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang yang sedang sakti bertugas dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal penuh penyesalan dosa.
Dia